Fresh graduate, lulus MT, dan CPNS. Halo, perkenalkan nama saya Aziz. Saya merupakan fresh graduate dari kampus biasa saja atau bukan lulusan dari kampus ternama. Alhamdulillah atas izin Allah, saya berhasil mengikuti program manajemen trainee dan lolos seleksi CPNS. Selain manajemen trainee dan CPNS, saya juga pernah bekerja di perusahaan startup dan lembaga sosial. Nah, mungkin teman-teman fresh graduate ini masih bingung untuk memulai awal karir di perusahaan apa dan menjadi apa. Kali ini saya akan coba membahas perbedaan bekerja di setiap tempat kerja saya, dari perusahaan startup, lembaga sosial, manajemen trainee, dan CPNS. Untuk yang pertama ingin saya bahas yaitu adalah perusahaan startup. Jujur teman-teman, ketika saya bekerja di perusahaan startup waktu itu, saya mendapatkan rekomendasi dari kakak tingkat saya. Namun untuk setiap proses rekrutmennya, saya mengerjakannya secara mandiri, tanpa ada bantuan dari kakak tingkat saya. Disclaimer saja, ini bukan berarti saya berbangga diri, namun ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk tetap menjalin relasi, tapi jangan sampai teman-teman bergantung dengan orang lain. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan bantuan dari orang lain, pertanggungjawabkanlah bantuan tersebut. Jangan sampai orang yang sudah membantu teman-teman menjadi kecewa, seperti itu. Oke, untuk pengalaman kerja di perusahaan startup, waktu itu cukup mengagetkan bagi saya, teman-teman. Karena ketika itu saya baru lulus kuliah dan langsung bekerja di perusahaan startup. Sesuai dengan namanya, perusahaan startup adalah perusahaan yang masih merintis. Jadi dari pihak manajemennya pun masih sering melakukan evaluasi di setiap bulan, bahkan di setiap minggunya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan startup, teman-teman harus siap beradaptasi dengan sistem kerja yang dinamis, dengan kebijakan yang masih berubah-ubah di setiap bulan, bahkan di setiap minggunya. Namun perusahaan startup ini masih digandrungi oleh kaum muda, teman-teman, karena perusahaan startup banyak memberikan berbagai fasilitas, beberapa di antaranya seperti arena bermain pingpong, arena bermain biliar, arena bermain PlayStation, bahkan di beberapa perusahaan startup ada juga yang menyediakan area untuk tidur atau istirahat, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, untuk teman-teman fresh graduate yang ingin memulai awal karirnya di perusahaan startup, saya ingatkan kembali, teman-teman harus siap bekerja secara dinamis, namun nantinya teman-teman akan mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, seperti itu. Oke, untuk tempat kerja yang kedua adalah lembaga sosial. Mungkin teman-teman fresh graduate yang dulunya aktif di kuliah, ada juga yang sering mengikuti volunteer saat kuliah, volunteer dari lembaga atau organisasi luar kampus. Nah, lembaga sosial ini sebenarnya mirip-mirip dengan volunteer tersebut, teman-teman. Karena lembaga sosial ini erat juga kaitannya dengan berbagi atau menolong antar sesama manusia, seperti itu. Tapi lembaga sosial ini saya bisa sebut sebagai volunteer yang dibayar. Karena mungkin teman-teman ada pertanyaan, kalau kerja di lembaga sosial tuh dibayarnya dari apa sih, Kak? Atau ada dasarnya nggak sih untuk bekerja di lembaga sosial nanti digaji berapa, seperti itu. Nah, untuk lembaga sosial yang kemarin saya kerja di sana itu adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang dana zakat, teman-teman. Nah, kemarin itu saya lembaganya itu merupakan lembaga yang menarik dana zakat dari orang yang wajib zakat dan nantinya akan disalurkan ke orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk orang yang menerima zakat itu ada 8 golongan, teman-teman. Salah satunya adalah badan amil zakatnya sendiri. Nah, nantinya dana yang disalurkan ke badan amil zakat tersebut dapat digunakan untuk dana operasional. Salah satunya adalah untuk gaji karyawan, seperti itu. Selain itu, di peraturan pemerintah juga sudah ditentukan untuk batas maksimal penggunaan dana operasionalnya itu adalah 10%. Jadi untuk lembaga sosial yang ingin memanfaatkan dana bantuannya tersebut bisa menggunakannya, tapi maksimalnya adalah 10%, seperti itu. Nah, untuk suasana bekerja di lembaga sosialnya itu kemarin cukup menyenangkan, teman-teman, karena dari sistem kerjanya sudah cukup baik, sudah cukup matang, dan terlebih teman-teman di sana tuh cukup disiplin dari jam kerja, dari kegiatan operasionalnya, seperti itu. Dan rekan-rekan kerja di lembaga sosial itu cukup suportif, teman-teman, karena mungkin orang yang bekerja di lembaga sosial itu mempunyai empati yang lebih tinggi, ya. Jadi mungkin relasi antar sesama karyawannya pun lebih cukup dekat, seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin bekerja di atau memulai awal karirnya di lembaga sosial, apalagi teman-teman yang berjiwa sosial, saya rekomendasikan untuk bekerja di
atau mengawali awal karirnya di lembaga sosial tersebut. Tinggal milih-milih aja nih teman-teman yang ingin bergerak di bidang apa di lembaga sosialnya. Ada yang di bidang dana zakat, ada yang di bidang uh, perbantuan dalam gawat darurat seperti aksi cepat tanggap seperti itu. Oke, jadi lanjut ke tempat kerja yang ketiga, yaitu adalah manajemen trainee. Waktu itu saya mengikuti program MT ini di perusahaan FMCG, teman-teman, atau Fast Moving Consumer Goods. Jadi, barang yang dihasilnya itu adalah barang yang cepat laku atau laris di pasar, seperti itu. Nah, saat saya mengikuti manajemen trainee kemarin, saya dituntut untuk membuat proyek yang dapat menyelesaikan masalah perusahaan. Kemarin saya ditempatkan di manajemen trainee bagian penjualan. Jadi saya membuat proyek yang dimana dapat meningkatkan penjualan perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, selama saya membuat proyek itu, saya tidak bergerak sendiri, teman-teman. Saya tetap diberikan atau di mentoring oleh atasan saya secara langsung. Kemarin atasan saya itu langsung di mentoring oleh dimentoring oleh manajer saya seperti itu. Jadi program manajemen training ini juga merupakan program fast track karir. Nantinya teman-teman ketika sudah membuat proyek dan proyeknya sudah selesai dan dianggap proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan teman-teman lolos dari program manajemen training tersebut, nantinya teman-teman akan ditempatkan di level low sampai middle management. Di antaranya beberapa seperti supervisor, asisten manajer, bahkan ada beberapa manajemen training langsung ditempatkan menjadi kepala cabang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedikit ambisius terkait karirnya, teman-teman bisa mencoba atau memulai awal karirnya sebagai manajemen trainee karena manajemen trainee ini cukup ya digandrungi juga oleh kaum muda karena jenjang karirnya yang cukup meyakinkan seperti itu. Selanjutnya CPNS. Ketika saya masuk CPNS ini, jujur agak sedikit mengagetkan teman-teman karena dari intensitas atau mungkin dari transisi dari manajemen training ke CPNS ini cukup berbeda jauh dari intensitas kerjanya teman-teman. Mungkin di manajemen training kemarin saya dituntut untuk mengerjakan proyek dan ketika mengerjakan proyek tersebut saya menjadikan saya itu sedikit lebih tinggi intensitas kerjanya. Nah, ketika di CPNS ini mungkin di beberapa dinas atau di beberapa lembaga intensitas kerjanya cukup rendah teman-teman. Jadi yang tadinya mungkin cukup sibuk ketika di CPNS mendapatkan work-life balance seperti itu. Mungkin teman-teman fresh graduate, teman-teman yang masih muda, banyak juga yang mendambakan kerja dengan work-life balance. Nah, di CPNS ini mungkin di beberapa dinas, di beberapa kelembagaan, teman-teman akan mendapatkannya, bekerja dengan work-life balance seperti itu. Nah, CPNS ini kan kita bekerja di pemerintahan, teman-teman. Jadi kita merupakan pelaku atau pelaksana dari peraturan yang sudah berlaku. Jadi dari sistem kerjanya pun sudah sangat matang menurut saya, tinggal pelaksananya saja. Kita harus tetap konsisten sehari-hari seperti itu. Nah, tetapi CPNS ini masih seksi juga di media, teman-teman. Jadi menurut saya tuntutannya pun cukup besar karena banyak media yang menyoroti CPNS. Jadi ketika teman-teman melakukan hal yang cukup di luar ambang batas kewajaran di CPNS dan terkena sorotan media, teman-teman mungkin akan ya mendapatkan beberapa sanksi seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin bekerja di CPNS atau memulai awal karir sebagai CPNS, teman-teman nantinya harus siap dengan tuntutan atau sorotan yang cukup besar dari awak media, tapi teman-teman juga nantinya akan mendapatkan waktu yang cukup luang dengan mungkin saya sebutnya work-life balance seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharing terkait perbedaan bekerja di setiap tempat kerja saya. Semoga membantu teman-teman fresh graduate yang mungkin masih bingung untuk memulai awal karirnya di perusahaan apa dan menjadi apa. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk jadikan impian teman-teman kenyataan dengan bertumbuh dan berkembang bersama para Growth. Growth together, make it happen.